Di sekte keluarga Tang, tepatnya di tengah-tengah hutan ada seorang pemuda yang bernama Tang San. Saat itu dirinya dikejar oleh tetua beserta prajurit sekte ini. Alasan mengapa ia dikejar, karena Tang San dianggap telah melanggar aturan sekte, yakni mempelajari ilmu rahasia yang diharamkan. Apalagi saat itu Tang San dianggap telah mempelajarinya secara diam-diam. Ketika aksi kejar-kejaran berlangsung, saat itulah tetua sekte melepaskan serangan demi serangan untuk menjatuhkan Tang San. Namun usaha tersebut tak membuahkan hasil, sebab Tang San sangat pandai menghindar juga menepis dari segala serangan itu. 音如寒雨，百毒不侵，这是玄武生，果然是天才。 Pengejaran Tang San berlangsung hingga malam hari. Saat ini Tang San lari menuju ke arah Devil Throne. Berbagai cara dan serangan sudah dilepaskan tetua juga bawahannya. Tetap, usaha tersebut berujung sia-sia. Tang San dengan ciamik mampu melewati bermacam serangan tersebut. Tak terasa, sudah sangat jauh Tang San melangkah lari. Dirinya sudah berada di Devil Throne. Sialnya, saat ia sampai di sini, kebuntuan jalan pun ia temui. Di sekelilingnya hanya dihiasi jurang yang begitu dalam. Sementara tetua sudah mengancam untuk membunuhnya.唐三，你已无路可走。 Tang San telah melanggar hukum karena mempelajari ilmu yang telah terjaga kemaslahatannya selama ribuan tahun. Takutnya jika ilmu tersebut bocor ke telinga publik, maka sudah dipastikan kesialan akan terus-menerus menghiasi sekte ini. Itulah sebabnya Tang San tak boleh dibiarkan hidup. 唐三说这些，并非希望得到长老们的谅解。 Ya benar, Tang San rupanya sudah menguasai semua teknik ilmu tersebut coy. Seandainya ia melawan, tetua sekte ini sudah pasti ia kalahkan dengan mudah. Namun, karena Tang San memiliki kepribadian yang baik, dirinya mengakui kesalahan ini. Sehingga ia memutuskan untuk terjun bebas ke dasar jurang sebagai ucapan minta maafnya kepada sekte ini. Tang San terjun dengan keadaan telanjang, seperti mana ia dilahirkan yang tak memakai sehelai benang. 然连玄天宝录中本门最高内功。 Sampai sini, tetua akhirnya menyadari Tang San sudah mencapai tingkatan tertinggi dalam ilmu bela diri di sekte ini, yakni bergelar Tangmen. Tang San adalah seorang Tangmen, dan film Tonghua Dulu Dalu dimulai. 那是我这掌门之位唯一的继承人，他是200年来本门最出色的天才。 Reinkarnasi Tang San pun telah lahir. Saat ini dirinya berada di daratan yang bernama dulu. Xiao San namanya, masih berumur 6 tahun. Sejak lahir bakatnya sudah terlihat bahwa Xiao San kelak akan menjadi pemuda yang kuat dan hebat. 据说每个人到6岁都会觉醒一种能力，叫魂。 Tempat ini berjuluk Kota Suci, di mana semuanya hidup damai dan tentram. Rata-rata penduduk sini adalah seorang petani. Berbeda dengan ayahnya Xiao San. Ya, dia adalah seorang ayah yang suka mabuk-mabukan. Setiap harinya Xiao San selalu menyiapkan kebutuhan ayahnya dari pagi hingga malam hari. Manja. Meski begitu, Xiao San tak pernah mengeluh sedikit pun. Dengan ikhlas, Xiao San menjalaninya. Papa, 吃饭了。 Suatu ketika, kakek Jack menjemput Xiao San. Rencananya semua anak di kota ini akan diuji. Apakah memiliki kekuatan jiwa atau tidak? Ya, kakek Jack berharap banyak kepada anak-anak di sini. Setidaknya satu saja yang memiliki kekuatan jiwa. Hal itu sudah cukup untuk mengharumkan kota ini. Di mana sudah 100 tahun lebih, kota ini tidak ada memiliki anak yang berbakat.
sehingga kota ini dipandang sebelah mata oleh kota lainnya. Namanya Yun Tao, dia bergelar seorang master. Dialah yang akan menguji anak-anak apakah layak atau tidak untuk melanjutkan ke tingkatan berikutnya. 只有各大宗门的传承者，这次要麻烦您了。 Namanya juga seorang master coy. Yun Tao memiliki kekuatan jiwa yang begitu menakutkan, membuat anak-anak yang ada di sini sangatlah ketakutan. 如果以后你们有谁能够成为一名魂师，也会使用同样的能力。 Ya, apa yang diperlihatkan Yun Tao adalah teknik kekuatan jiwa. Semua manusia terlahir dengan kekuatan yang berbeda-beda, namun tak semuanya mampu untuk mengendalikannya. Hal itulah mengapa ia datang ke sini untuk mencari anak-anak berbakat. 伸出你的右手。 Satu persatu para anak di sini diuji kemampuannya. Satu persatu juga, anak-anak di kota ini gugur, alias tidak sesuai kriterianya. Sebab kekuatan jiwa yang mereka miliki tak sesuai ekspektasi. Ya coy, rata-rata kekuatan mereka hanya memiliki kekuatan pertanian. Ditambah lagi Duji yang masih rendah. 没有魂力，你不能成为魂师。 Terakhir giliran Xiao Shan untuk menguji kekuatannya. Yun Tao saat menatap matanya mulai merasakan aura yang berbeda. 这个孩子，奇怪， Di luar ekspektasi coy, Xiao Shan sama saja dengan anak-anak sebelumnya. yakni memiliki kekuatan jiwa yang tak bisa diharapkan. Xiao Shan memiliki kekuatan jiwa rumput perak biru. Ya, menurut Yun Tao, rumput perak biru sangat sulit untuk diasah lagi kemampuannya. Xiao Shan tak menyerah begitu saja. Dirinya meminta kepada Yun Tao untuk menguji dojinya. 叔叔，您还没对我进行魂力测试呢。 Yun Tao kemudian mempersilahkannya untuk menguji. Betapa mengejutkannya, Xiao Shan memiliki doji yang sempurna, yakni berada di tingkatan 10. 竟是先天满魂力。 Hal itu sungguh disayangkan, tak diiringi dengan kekuatan jiwa yang mumpuni. Sehingga kecil harapan, Xiao Shan kelak akan menjadi pemuda yang hebat. Namun ada tapinya, kekuatan Xiao Shan masih bisa diasah, kecuali ia harus memiliki cincin spirit. Di mana saat ini cincin tersebut sangatlah langka untuk didapatkan. Sehingga Yun Tao tak ada niat sedikit pun untuk membantunya. Sampai sini masih belum diketahui alasan kenapa Yun Tao tak ingin menggenjot bakat anak tersebut. Apakah kelak dia takut tersaingi atau tidak? Yang pastinya, terlihat dari raut wajah Yun Tao menyimpan kekhawatiran yang begitu besar. 他们注定一生都无法成为魂师。 Seusai ujian berakhir, kakek Jack dengan wajah harapnya menanyakan apakah ada anak di kotanya yang memiliki bakat luar biasa. Sangat disayangkan, meski Xiao Shan memiliki doji penuh, namun tak diimbangi dengan kekuatan jiwanya. 他的武魂是蓝银草，倒是有一个，而且还是先天满魂力。 先天满魂力，孩子有没有能够成为魂师的？ Kakek Jack memiliki sebuah cara agar Xiao Shan mampu mengendalikan kekuatannya, yakni mengirim Xiao Shan untuk disekolahkan ke Spirit Master. Hanya itulah satu-satunya agar Xiao Shan dapat mempelajari juga mengembangkan bakatnya. Di lain sisi, Xiao Shan harus meminta izin dulu kepada ayahnya yang memiliki kepribadian keras kepala. 村子里那一个工读生的名额就给，但小三可是先天满魂力呀、你的武魂是什么？ 爸爸， Pertanyaannya, apakah ayahnya mengizinkan untuk meninggalkannya seorang diri di rumah? Sepertinya tidak. Kakek Jack mencoba membujuk ayahnya agar melepaskan putranya untuk menimba ilmu di sekolahan Spirit Master. Setelah dijelaskan tentang semuanya, bahwa Xiao Shan memiliki doji sempurna dan memiliki kekuatan jiwa rumput biru perak. Mendengar rumput biru perak, lantas saja ayahnya tak mengizinkan putranya tersebut untuk pergi meninggalkan kota ini. Karena ayahnya tahu, semua itu hanya sia-sia dan buang waktu saja. Sebab selama ini tidak ada satu orang pun yang mampu mengendalikan rumput biru perak tersebut. 虽然是蓝银草，但小三可是先天满魂力。 Ayahnya kemudian mengusir kakek Jack agar tidak memaksa putranya untuk menuruti keinginannya. Sebagai anak yang baik, Xiao Shan menuruti keinginan ayahnya ini,
Meski dalam benak Xiao Shan sebenarnya masih ingin mengasah kemampuannya. 这才是你真正的目的吧？说了不行就是不行。他走了，谁给我做饭吃？ Ayah Xiao Shan sangatlah manja dan memiliki temperamen tinggi. Itulah mengapa Xiao Shan selalu menuruti apa yang diinginkan ayahnya. Di sisi lain, semua orang tidak mengetahui bahwa Xiao Shan ternyata memiliki kekuatan jiwa ganda, yakni memiliki kekuatan jiwa palu Thor. 可是我还有另一个武魂。 Mendengar itu, ayahnya langsung terkejut dan memeluk putranya ini. Selama 6 tahun ia hidup, baru kali ini Xiao Shan memperlihatkan kekuatan jiwa gandanya. Tidak ada yang tahu selain dirinya dan ayahnya saat ini. Hal ini mengingatkan ayahnya kejadian silam, di mana istri alias ibunya Xiao Shan mati dibunuh oleh orang-orang kerajaan. Setelah mengingat kembali kejadian menyedihkan tersebut, ayahnya berubah pikiran. Besok hari, Xiao Shan akan diizinkan pergi mendatangi sekolah Spirit Master untuk sekolah di sana, coy. Dengan satu syarat, Xiao Shan tidak boleh mengeluarkan kekuatan jiwa tersebut, meski dalam keadaan bahaya sekalipun. Xiao Shan berjanji tidak akan ada satu orang pun yang mengetahui kekuatan jiwa gandanya. Sebelum pergi, ayahnya melatih otot putranya menggunakan palu untuk menambah besi. Ya, sedikit info coy. Ayahnya adalah seorang pandai besi di kota ini. Hingga pagi hari pun tiba. Kakek Jack sudah bersiap menjemput Xiao Shan untuk pergi menuju Spirit Master. Sementara ayahnya sangatlah bahagia juga sedih. Bahagianya setelah melihat kekuatan ganda yang dimiliki putranya. Hal itu sangatlah jarang, bahkan hanya ada 1000 tahun sekali anak terlahir seperti ini. Sedihnya melepas kepergian putranya untuk beberapa tahun ke depan. Akhirnya kakek Jack bersama Xiao Shan menuju ke Spirit Master. 不过说起来，如果你能有所成就，当然可以。你想知道什么？ Singkatnya, kakek Jack dan Xiao Shan hampir sampai. Di sini kakek mengingatkan agar Xiao Shan selalu menghormati dan menuruti apa kata guru. Ditambah lagi kakek berharap Xiao Shan menjadi seorang master di sekolahan ini. Kemudian mengharumkan kota kudus tempat Xiao Shan lahir. 等爷爷下次看到你的时候，希望你已经成为了魂师。 Akhirnya mereka pun sampai di depan gerbang Noding. Sekolahan ini hanya anak-anak bangsawan saja yang dapat belajar di sini, coy. Xiao Shan termasuk anak yang beruntung. Kakek Jack memiliki satu kota untuk mengirim anak berbakat, yakni Xiao Shan. Meski begitu, seorang penjaga gerbang malah menolaknya. Mana ada dari kota kecil memiliki anak berbakat. Ya, seperti yang Meimen sebutkan sebelumnya, coy. Kota mereka sudah dipandang sebelah mata oleh orang lain. Apalagi saat ini pelajaran sudah berjalan hampir setengah menuju ujian. Kakek kemudian mengeluarkan surat yang diberikan oleh Yuntao kepada penjaga ini. Isi surat tersebut mengatakan bahwa Xiao Shan memiliki doji sempurna sehingga ia diberi kesempatan untuk belajar di sekolahan ini. Meski begitu, penjaga ini masih tidak percaya. Dirinya menganggap kakek tua tersebut hanya mengarang. Karena selama 4 tahun ia bekerja sebagai petugas di sini, tidak pernah menemukan anak yang memiliki doji sempurna. Kakek dan Xiao Shan diusir karena telah dianggap menipunya. Dengan raut wajah marah, kakek akhirnya ingin pergi meninggalkan tempat ini. Sesaat mau pergi, penjaga ini malah mengatai kota mereka dengan kota pengemis. Dengan spontan, Xiao Shan langsung menghajarnya, membuat si penjaga jatuh terkapar. Saat itu juga Guru Agung datang ke tempat ini karena telah mendengar keributan. Lalu Guru Agung meminta memperlihatkan surat yang ditulis oleh Yuntao. Setelah memastikan bahwa surat tersebut asli dari Yuntao, Xiao Shan diterima di tempat ini. Guru Agung kemudian mengancam kepada si penjaga. Jika sekali lagi tidak menghormati tamu, maka dirinya akan dipecat dari pekerjaannya.
Sementara kakek dan Xiao Shan, akhirnya mereka berpisah. Sekali lagi kakek mengingatkan agar Xiao Shan menjadi murid yang selalu menghormati seorang guru. Dan yang paling utama yakni membanggakan kota kelahirannya. 小三，你跟着大师进去吧。 Anehnya coy, guru agung ini bukan seorang guru yang mengajar di kelas. Dirinya sering berkeliaran di sini. Semua murid menyebut namanya dengan guru agung. Bahkan dirinya lupa siapa nama aslinya. Meski begitu, Xiao Shan meminta kepada guru agung agar bisa mengajarinya untuk menjadi martial soul. 我甚至已经忘了自己的名字。老师，我不是学院的老师。 Dengan senang hati guru agung menerima tawaran Xiao Shan. Hal mengejutkan terjadi. Guru agung sudah banyak makan garam tentang hal ilmu bela diri di sekolahan ini. Dirinya hanya dengan membaca surat dari Yuntao sudah mengetahui bahwa Xiao Shan memiliki kekuatan ganda. Meski isi surat tersebut tidak menyebutkan bahwa Xiao Shan memiliki kekuatan jiwa ganda. 这么说，你也是这100年来第3个双生武魂。 您要教我修炼武魂吗？ Ya, guru agung sudah mempelajarinya tentang rumput biru perak dan duji sempurna. Dari 100 anak yang memiliki kekuatan rumput biru perak, hanya ada 1 memiliki duji sempurna. Jika itu ada, berarti dia memiliki kekuatan jiwa ganda. Hal itu sama persis yang ada di dalam diri Xiao Shan. 所以，我完全可以肯定，自己的判断是正确的。没错，凡事都有例外。 Setelah mendengar penjelasan guru agung yang sangat mahir tentang kekuatan soul martial, Xiao Shan langsung bersujud agar guru agung menerimanya sebagai murid. 请您收我为徒吧。 Ya, di sini guru agung kemudian membawa Xiao Shan ke kantor kepala sekolah. Di isi surat tersebut Xiao Shan disebut dengan nama Tang Shan coy. Sampai sini belum diketahui apakah dia Tang Shan yang di awal film tadi atau Xiao Shan digadang-gadang the next Tang Shan. Entahlah. Jadi biar enak Mimin sebut dia dengan Tang Shan coy. Oke, genjot. 唐三是吧？作为学院老师，我可要提醒你。 Di sini saat Tang Shan menyebut guru agung seorang guru, kedua orang di sana malah mengatakan bahwa guru agung bukanlah guru mengajar di tempat ini. Meski diremehkan begitu, Tang Shan tetap akan menyebutnya seorang guru. Sebab Tang Shan merasakan ada kelebihan lain yang dimiliki guru agung itu coy. Setelah membaca isi surat Yuntao, kemudian guru di sini memberikan Tang Shan untuk memilih 1 guru yang ada di sekolahan ini. Ya, setiap murid di sini diwajibkan memiliki 1 guru, tidak boleh lebih. Sampai sini, Tang Shan belum memilih siapa yang akan menjadi gurunya nanti coy. Namun sebelum Tang Shan pergi ke penginapannya, ia mendengar percakapan para petinggi sekolah ini. Ya, mereka seperti menganggap remeh guru agung, juga merendahkan kemampuannya. Di mana guru agung dianggap seorang tua bangka yang memiliki kepribadian aneh dan konyol. Hal itu terdengar jelas di telinga Tang Shan. Tang Shan hanya menghiraukannya saja lalu pergi ke penginapannya. Sesaat mau masuk ke dalam kamar, Tang Shan malah dihadang oleh murid lainnya. Dengan spontan, Tang Shan meladeni permainan ini. Di mana murid tersebut ia jatuhkan dengan mudah. Namanya Wan Sheng. Atas kemenangan Tang Shan, dirinya mendapatkan gelar, yakni menjadi bos di hostel 7 tempat penginapan mereka. Dengan dingin, Tang Shan menjawab, kedatangannya bukan untuk menjadi bos, melainkan dirinya untuk menuntut ilmu di sini. Saat itu juga, mereka dikejutkan atas kedatangan wanita cantik yang hadir ke hostel 7 ini.